Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafasya Sekarialifa dengan NIM 4113. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pemrograman web, mata kuliah transformasi digital. Topik materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah pengantar pemrograman web, kemudian yang kedua adalah teknologi utama pemrograman web, kemudian yang ketiga ada framework pemrograman web, dan yang keempat ada masa depan pemrograman web. Yang kelima ada dampak teknologi baru terhadap pengalaman pengguna dan pengembangan web di masa mendatang. Yang keenam ada kesimpulan. Pengantar pemrograman web. Definisi dan peran pemrograman web dalam pengembangan aplikasi dan situs web. Pemrograman web adalah proses menciptakan dan memelihara elemen-elemen yang membentuk situs web atau aplikasi web. Ini melibatkan penggunaan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, dan framework tertentu untuk mengembangkan fungsi-fungsi interaktif dan visual dari sebuah halaman web. Peran utama pemrograman web adalah mengubah desain dan ide menjadi kenyataan digital yang dapat diakses dan digunakan oleh pengguna melalui penambang mereka. Sejarah singkat pemrograman web dari HTML hingga Web 3.0. Sejarah pemrograman web dimulai dengan HTML atau Hypertext Markup Language sebagai fondasi utama yang digunakan untuk membuat halaman web statis pada era Web 1.0. Pada saat yang sama, CSS atau Cascading Style Sheets juga mulai berkembang, memberikan kemampuan untuk mengontrol tampilan dan format halaman web dengan lebih terperinci. Kemudian era Web 2.0 menghadirkan perubahan signifikan dengan memunculkan teknologi dinamis seperti JavaScript dan berbagai API atau Application Programming Interface yang memungkinkan interaktivitas yang lebih kompleks dan pengalaman pengguna yang lebih dinamis. Ini membuka pintu bagi pengembangan aplikasi web yang lebih interaktif seperti media sosial, platform e-commerce, dan aplikasi kolaboratif. Kemudian pergeseran menuju Web 3.0 menandai evaluasi yang lebih lanjut dalam pemrograman web. Teknologi blockchain juga menjadi bagian integral dari Web 3.0, memungkinkan konsep seperti kontrak cerdas, smart contracts, dan desentralisasi yang mengubah cara kita berinteraksi dan bertransaksi secara online. Kemudian ada teknologi utama pemrograman web. Yang pertama, HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web. Dengan HTML, dapat menentukan elemen-elemen dasar seperti judul halaman, paragraf teks, gambar, tautan atau link, dan daftar list. Kemudian yang kedua ada CSS atau Cascading Style Sheets, adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan web untuk mengontrol tampilan dan tata letak halaman. Dengan CSS, pengembangan web dapat menentukan bagaimana elemen-elemen HTML seperti teks, gambar, dan bagian-bagian lainnya ditampilkan di dalam web. Kemudian yang ketiga ada JavaScript, adalah halaman pemrograman yang sangat penting dalam pengembangan web modern. Dengan JavaScript, pengembangan dapat membuat efek animasi, mengelola interaksi pengguna seperti formulir dan validasi data, serta mengintegrasikan konten dari sumber eksternal seperti API atau Application Programming Interface. Kemudian ada framework pemrograman web. Contoh-contoh framework yaitu ada React, Angular, dan Vue.js adalah beberapa contoh framework yang sangat populer dalam pengembangan aplikasi web modern. Bridge dikembangkan oleh Facebook, Angular yang didukung oleh Google. Sementara itu, Vue.js menonjol karena kesederhanaannya dan kemudahan integrasinya dalam proyek-proyek yang sudah ada. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan menggunakan framework dalam pengembangan web. Salah satu kelebihannya adalah bahwa framework menyediakan struktur dan konvensi yang sudah mapan, mempercepat proses pengembangan framework, biasanya dilengkapi dengan beragam fitur bawaan dan dukungan komunitas yang kuat sehingga memudahkan integrasi modul debugging dan
meningkatkan keamanan. Namun penggunaan framework juga memiliki beberapa kekurangan. Misalnya, ketika memilih framework tertentu, pengembang harus mempelajari struktur dan paradigma kerja yang memungkinkan berbeda dari yang sudah dikuasai. Kemudian masa depan pemrograman WebAssembly atau WSM. WSM adalah format bytecode yang memungkinkan eksekusi kode yang lebih kompleks dan format tinggi di browser. Kemudian ada Progressive Web Apps atau PWI. Progressive Web Apps adalah pendekatan pengembangan web yang menggabungkan keunggulan aplikasi natif dengan kemampuan web. Kemudian ada GraphQL, adalah bahasa query yang dikembangkan oleh Facebook untuk mengelola data di API. Kemudian ada dampak teknologi baru terhadap pengalaman pengguna dan pengembangan web di masa mendatang. Teknologi baru dalam pengembangan web seperti WebAssembly, Progressive Web Apps, dan GraphQL memiliki dampak yang signifikan terhadap pengalaman pengguna dan cara pengembangan web dilakukan di masa mendatang. Pertama, WebAssembly memungkinkan kinerja aplikasi web yang lebih cepat dan mendekati kinerja aplikasi desktop. Kedua, Progressive Web Apps atau PWI menggabungkan keunggulan web dan aplikasi mobil dengan satu paket. Terakhir, GraphQL menjadi semakin populer karena sebagai alternatif yang fleksibel dan efisien dalam mengelola data di aplikasi web. Dengan demikian, teknologi baru seperti WebAssembly, Progressive Web Apps, dan GraphQL membuka peluang baru bagi pengembangan web untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan kinerja yang lebih baik, aplikasi yang lebih responsif, dan manajemen data yang lebih efisien di masa mendatang. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pemrograman web memiliki peran yang krusial dalam pengembangan aplikasi dan situs web interaktif, responsif, dan menyediakan pengalaman pengguna yang memuaskan. Melalui teknologi-teknologi baru seperti WebAssembly, Progressive Web Apps atau PWI, dan GraphQL, pengembangan web terus berkembang menuju pengalaman yang lebih baik. WebAssembly memungkinkan kinerja aplikasi web yang lebih cepat dan mendekati aplikasi desktop. Sementara PWI menggabungkan keunggulan web dan aplikasi mobil untuk pengalaman yang responsif dan terkoneksi, bahkan dalam kondisi offline. Di sisi lain, GraphQL memperbaiki manajemen data dengan cara yang efisien dan fleksibel, meningkatkan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Dengan adopsi teknologi-teknologi ini dan pemahaman yang mendalam tentang tren dan tantangan dalam pemrograman web, pengembangan dapat terus menghadirkan inovasi yang mengesankan dalam dunia digital yang terus berkembang. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.